Hello everyone, good morning. Today we'll talk about chapter 2, rule number 2, lesson 4. Okay, in the lesson 4, we will talk about word problems. It is taken from textbooks, page 51, number 2. I will read for you. Ibu Tina had 3,756 grams of flour. She kept 650 grams and used the rest to make 12 pancakes and some bala-bala. Bala-bala is like bakwan. Bakwan sayur, if you know. She used 205 grams of flour for each pancake. How much flour did she use to make bala-bala? First, we must find the total amount of flour Ibu Tina used. Jadi, Mister terjemahkan, Ibu Tina memiliki 3.756 gram tepung. Dia menyimpan 650 gram dan menggunakan sisanya untuk membuat 12 pancake dan bala-bala. Dia menggunakan 205 gram tepung untuk tiap pancake. Jadi satu pancake itu menggunakan 205 gram. Berapa banyak tepung yang digunakan untuk membuat bala-bala seperti itu? Pertama, kita harus mencari dulu total tepung yang digunakan oleh Ibu Tina. Tadi di sini dikatakan Ibu Tina punya 3.756 dan disimpan 650. Maka bisa kita buat menjadi bentuk diagram seperti ini. Keseluruhan ini adalah tepungnya yang dia pun miliki, yaitu 3.756. Disimpan, berarti sebagian ini disimpan sebanyak 650. Maka kita bisa mencari berapa yang akan digunakan, atau tepung yang di sebelah sini ya, yang warnanya coklat tua. Oke, then we can find in here by subtracting 3,756 subtract by 650. So it is equal to 3,106. She used 3,106 grams of flour altogether. Jadi kita dapat mencari bagian yang akan digunakan untuk membuat pancake dan bala-bala itu dari pengurangan 3.756 yang dikurangi dengan 650. Ketemulah di sini hasilnya 3.106 gram tepung yang akan digunakan untuk membuat pancakes dan bala-bala. Next, find the total amount of flour to make pancakes. Berikutnya kita akan mencari jumlah total tepung yang digunakan untuk membuat pancakes. In here we know that Ibu Tina make 12 pancakes. So this is have a 12 blocks here. One block is mean one pancakes. And then for one pancake, she used 205 gram of flour. So for one block here, it is used 205 grams. So how many? We can do with the multiply 12 times with 205. And it is will equal to 2,460. Okay. Karena di sini dibuat dari 12 pancake, maka di sini kita simbolkan satu pancake-nya satu blok. Sehingga di sini ada 12 blok atau 12 unit. Kemudian satu pancake itu membutuhkan 205 gram tepung. Berarti satu blok ini membutuhkan 205
gram tepung. Nah, kalau ada 12 berarti totalnya berapa? Berarti tinggal kita kalikan aja 12 dikali dengan 205. Hasilnya adalah 2460. So, the total amount of flour used to make pancake was 2460 grams. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Lastly, subtract the amount of flour to pancake from the total amount of flour used. Yang terakhir adalah dengan mengurangi jumlah tepung yang untuk pancake dari total tepung yang digunakan keseluruhan. Jadi ini tadi kan yang digunakan keseluruhan adalah 3106. Ya. Kemudian yang dibuat pancake itu ini ada 12 pancake, tadi kita sudah hitung yaitu adalah 2460. Maka sisanya berapa? Kalau kita mencari the part of the wall is here, that is 3106. This is the part of wall 2460. This is also the part. So we will subtract to find the part of the wall. Jadi untuk mencari bagian dari ini yang sudah diketahui keseluruhannya adalah 3106. Sedangkan bagian yang sebelah kiri di sini adalah 2460, maka bagian lain yang itu di sebelah kanan kita bisa cari dengan cara mengurangi, yaitu 3106 kita kurangi dengan 2460. Then the result will be 646. So the conclusion, she used 646 grams to make bala-bala. This is the answer for page 51. Next, we go to the page 53, number 4. Jessie collected 1,240 stickers and Mina collected 4,730 stickers. Mina gave some stickers to Jessie. In the end, Jessie had twice as many stickers Mina. For question A, how many stickers did Mina have in the end? And B, how many stickers did Mina give to Jessie? Let's look at the first question from A. How many stickers did Mina have in the end? First, find the total number of stickers Jessie and Mina had. Jessie had 1,240. Mina has 4,730. So it is like this. This is the Jessie and this is the Mina. Okay, for the total, we add the Jessie stickers and the Mina stickers. So it will be 1,240 plus with 4,730. The result will be 5,970. Jessie and Mina had 5,970 stickers all together. Oke. Jadi, Mister terjemahkan dari awal, Jessie mengkoleksi 1.240 stiker dan Mina mengkoleksi 4.730 stiker. Mina memberikan beberapa stikernya kepada Jessie. Pada akhirnya, Jessie memiliki 2 kali lebih banyak stiker dari Mina. Pertanyaan yang A, berapa banyak stiker yang Mina miliki pada akhirnya? Yang B, berapa banyak stiker yang Mina berikan kepada Jessie? Ya, kita harus tahu dulu pertama banyak stiker totalnya. Punyanya Jessie di sini adalah 1.240, sedangkan punya Mina adalah 4.730. Kalau banyak totalnya berarti ini whole dari keseluruhannya. Ini adalah partnya yaitu punya Jessie dan punya Mina, berarti whole-nya harus kita lakukan dengan cara ditambah atau altogether-nya ya.
Maka 1240 ditambah dengan 4730 hasilnya adalah 5970. Sehingga dari sini Jesse dan Mina totalnya memiliki 5970 stiker. Seperti itu. Lanjutannya caranya, karena tadi dia bilang di sini, Jesse had twice as many stiker Mina, jadi kita bisa buat bloknya menjadi gini. Jesse-nya memiliki twice, berarti 2 kalinya Mina, 2 blok. Minanya 1 blok, Jesse-nya 2 blok. Maka Jesse ini memiliki 2 kalinya punyanya Mina. Banyaknya berapa? Banyaknya adalah total stikernya. Karena stikernya tidak berubah jumlahnya. Berarti totalnya adalah 5970. Oke. Karena di sini ada 3 blok, maka nanti per 1 bloknya atau punyanya Mina ini tinggal kita bagikan dengan 3. Sehingga 5970 dibagi 3 hasilnya adalah 1990. The conclusion, Mina had 1990 stickers in the end. Untuk yang B, pertanyaannya adalah how many stickers did Mina give to Jesse? Berapa banyak yang diberikan stikernya ke Jesse? Maka caranya adalah kita tinggal kurangi dari stiker awalnya Mina, yaitu 4730 sebelum diberikan, kemudian stiker akhirnya adalah 1990. Berarti yang diberikan sebanyak 2740 dari pengurangan awal dan akhir. Ini stikernya Mina yang awal ya. Ini awal. Awalnya 4730, sedangkan yang akhirnya adalah 1990, sehingga yang diberikan adalah bisa kita cari dari pengurangannya. So the conclusion, Mina gave 2,740 stickers to Jesse. This is the answer for page 53. Then we go next. If you feel this is too fast, you can pause and you can write it down in your textbooks or your notebook if you not already have textbooks. Oke. Kalau merasa ini terlalu cepat, kalian bisa pause, kemudian catat di textbooks, atau jika kalian belum memiliki textbook, kalian bisa menggunakan notebooks. Oke, we go to the textbooks page 54, number 5. Hasan and Ali had 96 marbles altogether. Hasan lost 24 marbles to Ali during a game. At the end of the game, Ali had twice as many marbles as Hasan. How many marbles did Ali have at the beginning? So, for after game, Ali had twice as many marbles as Hasan. So it is like this. Ali has 2 blocks and Hasan has 1 block because Ali have twice marble as Hasan has. So the amount of this marble is not changed. It is about 96 here. So for 3 units here, it is 96. For 3 blocks or 3 units here, it is 96. We can find for 1 unit by dividing the 96 with a 3. So 96 divided by 3, it will be 32. And then we can find for 2 units for Ali. Ali have a 2 unit, so we find for 2 unit by the 2 unit times with the 1 unit. The 1 unit is 32, so it is 2 times 32. It result 64. So Ali had 64 marbles after the game. Then before the game, we can subtract between 64 and 24. So Ali only have 40.
The conclusion, Ali had 40 marbles at the beginning. Oke, bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hasan dan Ali memiliki 96 kelereng keseluruhannya. Hasan kalah 24 kelereng ke Ali selama pertandingan. Kalau kalah biasanya diberikan ya, 24 kelereng itu diberikan, berarti diberikan ke Ali. Pada akhir dari game, ternyata Ali memiliki 2 kali lebih banyak kelereng daripada Hasan. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Ali pada permulaannya? Maka pembahasannya pertama, kita mencari jumlah kelereng dari tiap-tiap anak setelah pertandingan. Nah, setelah pertandingan kondisinya adalah seperti ini. Ali memiliki 2 kali lebih banyak dari Hasan, berarti dia punya 2 blok atau 2 unit. Hasan hanya punya 1 blok. Ini jumlahnya tetap, yaitu jumlah banyak kelerengnya, 96. Di sini kita bisa ketahui ada 3 blok totalnya. Ali 2 blok, Hasan 1 blok, berarti sama juga dengan 3 unit. 3 unit di sini nilainya adalah 96 banyaknya. Sehingga untuk 1 unit kita bisa mencari dari 96 yang kita bagi dengan 3 unit. Dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 32 kelereng. Kalau kita sudah tahu 1 unitnya adalah 32 kelereng, maka kita bisa mencari untuk yang 2 unit. Yang 2 unit adalah punyanya Ali, karena di sini Ali punya 2 blok. Yang Hasan 1 unit, sudah tahu berarti 32 kelereng. Untuk 2 unit berarti 2 dikali dengan 32, karena 1 unitnya adalah 32. Di sini 32, di sini 32, berarti 2 kali 32. Hasilnya adalah 64, sehingga Ali memiliki 64 kelereng setelah pertandingan. Nah, kalau sebelum pertandingan, maka kita lihat 64 kelereng yang dimiliki Ali itu kita harus kurangi dengan 24. 24 ini yang diberi oleh Hasan berarti ya. Karena Hasan kalah, dia kasih 24 kelereng ke si Ali. Nah, kalau sebelum dikasih 24 kelereng, berarti ya kita kurangi 64, kita kurangi dengan 24, maka hasilnya adalah 40. Sehingga kesimpulannya, Ali memiliki 40 kelereng pada permulaannya. Seperti itu untuk nomor 5, halaman 54. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada halaman 55. Vivian had 2 boxes, box A and box B. She had 2,370 pages in box B. She had a total of 7,480 pages in box A and box B. Berarti ini keseluruhan. Kalau box A dan box B, ini berarti adalah keseluruhannya ya. Then she transferred some pages from box B to box A. At the end, the number of bits in the box A was 3 times as many as the number of bits in box B. For question A, how many bits that was there in box A in the end? And B, how many bits did Vivian transfer from box B to box A? So we do for A first. It is like this. This is box A and this is box B. In the box B, we have 2,370 bits. 2,370 bits. And then she had a total 7,480 bits in box A and B. So it is A plus B. It is saved with 7,480. Then first we must know how many in the box A. The whole is 7,480. The part of the whole is 2,370. The other part you can find with the subtract the total of the whole with the part
with another part. So it's gonna be like this. For box A, it is 7,480 minus by 2,370. So the result for A, box A, is gonna be 5,110. This is the answer for number A. Now we look for number B. How many beds did Vivian transfer from box B to box A? We look at, okay, it is still same. We look at this. The number of beds in box A was 3 times as many as the number of beds in the box B. Jadi yang di box A itu 3 kali lebih banyak daripada yang di box B. Jadi boleh dikatakan ada 3 blok di blok A, kemudian ada 1 blok untuk yang box B, kotak B. Nah, keseluruhannya ini tentunya masih total yang sama, yaitu 748. Maka kita bisa mencari bahwa di sini ada berapa unit? 1, 2, 3, 4. 4 unit nilainya adalah 7.480. Sehingga kita bisa mencari 1 unitnya. 1 unitnya kita cari dengan cara dibagi. 7.480 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 1.870. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa Vivian memiliki manik-manik itu sebanyak ini, 2.370. Nah, sekarang setelah dia memindahkan manik-maniknya itu atau batch-nya itu, maka nilainya adalah 1.870. Berarti banyak manik-manik yang dia pindahkan adalah 2.370 dikurangi dengan 1.870. Totalnya adalah 500 manik-manik. Oke. Demikian pembahasan tentang word problem for lesson 4 atau tentang soal cerita pada lesson 4. Oke, see you later.